Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Kita ada di bulan terakhir, kita memasuki bulan terakhir. Dan kita bersyukur untuk perjalanan panjang Tuhan bawa kita sampai dengan hari ini. Dan kita ada dalam refleksi Advent, di mana kita diajak untuk menantikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas semua kasih karunia yang terus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ketika kami melangkah sampai hari ini, hari baru, bulan yang baru, dan biarlah tangan Tuhan menyertai kami. Pada saat ini kami memohon penyertaan Tuhan menyertai kami dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 38 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Di bawah perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Terjadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini.
Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi lebih jauh melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, Bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua kita pernah mengalami yang namanya masa di mana kita ini sakit. Kita seperti tidak ada harapan, kita seperti tidak ada semangat, dan keadaan ini membuat kita seperti putus asa. Dan tentu mungkin ada pertanyaan, apakah Tuhan peduli beta atau tidak? Apakah beta bisa melalui ini semua atau tidak? Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan, yaitu pengharapan bagi yang sakit. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan, Hizkia, dia mencurahkan isi hatinya. Dia mau bilang bahwa dia pun hidup dipotong seperti tenda penggembala. Dia merasa dia pun hari-hari itu dirampas. Dia merasa hidupnya ditenun dan dipotong begitu saja. Ini gambaran di mana dia merasa putus asa. Dia merasa bahwa hidup ini tidak panjang untuk dia mengalami yang namanya kekuatan. Ini gambaran di mana Hizkia datang kepada Tuhan. Dia mau bilang dia jujur. Dia tidak bilang bahwa dia kuat. Dia tidak bilang bahwa dia tidak takut. Dan dia ada dalam keadaan di mana dia mengeluh. Tapi luar biasanya dia itu mengeluh kepada Allah. Dan luar biasanya Tuhan, dia tidak pernah menolak keluhan umatnya. Tuhan mendengar setiap keluhan umatnya. Dan tentu gambaran di ayat yang ke-17 memberikan gambaran bahwa lihat penderitaanku menjadi keselamatan bagiku. Ini sesuatu yang indah. Ini gambaran yang indah bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Tentu penderitaan itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi gambaran penderitaan menjadi keselamatan itu tampaknya adalah berkat, gambaran berkat. Yang di sana tentu gambaran kehendak Allah, gambaran tindakan Allah yang dilakukan bagi umatnya. Dan Hizkia mau bilang begini, semua itu Tuhan yang buat bagi dia. Bukan dokter yang buat, tapi Tuhan yang buat. Tuhan buat bukan untuk Hizkia memegahkan dirinya, tetapi yang ia tahu itu semua ketika dia mengalami, dia mendapatkannya. Bukan kekuatan diri, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Dengan kasih setia, Engkau menarik aku dari lubang kebinasaan. Gambaran di mana ia merasa disentuh tubuh dan jiwanya. Ada sakit fisik, tetapi ada juga sakit batin. Ada sakit di masa lalu, kecewa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bisa memulihkan. Tuhan membuang semua dosaku ke belakang. Ini gambaran bahwa Tuhan sudah memulihkan.
Bapak Mama bersaudara yang terkasih, kesaksian Hizkia ini menjadi kekuatan bagi kita. Kesaksian Hizkia ini tentu juga perlu menjadi kesaksian kita tentang Tuhan. Kalau Hizkia dia mampu berkata orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tentu ketika dia bersaksi tentang Tuhan. Dalam semua kelemahannya, dia bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dan dia menjadi berkat. Kita dipanggil untuk sama seperti Hizkia, bahwa dalam kehidupan ini ada pengharapan. Kita yang sakit, apapun sakit kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memberikan kita obat. Lewat banyak proses, Tuhan menjadikan kita makhluk yang kuat dan sempurna. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tuhan menolong kami dalam kasih setia Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam pengharapan dalam setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.